Hai semuanya, kembali lagi di Fresh Ingredients. Well, udah lama banget ya semenjak terakhir kali upload Urban Farming. Kalau nggak salah terakhir kali itu di bulan September 2022 tentang cara menanam ketumbar. Nah, hari ini kita akan bahas video Urban Farming lagi. Kalau biasanya saya share video tutorial, kali ini saya akan share lebih ke arah tips and trick. Karena video kali ini kita akan membahas bunga matahari. Dan cara menanamnya itu gampang banget, cocok juga untuk pemula yang baru mau mulai bercocok tanam. Oke, langsung aja ke tips and trick yang pertama, yaitu pemilihan benih. Benih bunga matahari itu cepat banget kadaluarsanya. Jadi tidak heran jika benih yang kalian beli di toko tani bisa aja tidak berkecambah, karena kemungkinan sudah kadaluarsa atau beberapa faktor lainnya. Saran saya untuk pertama kali beli benih lokal terlebih dahulu. Jangan merek import. Well, karena salah satu faktornya mahal ya merek import. Atau jika teman atau keluarga atau tetangga kalian punya bunga matahari, kalian bisa minta dari mereka benihnya. Well, meskipun gak semua benih bunga matahari bisa numbuh juga ya. Kadang ada benih yang kopong isinya, dan benih seperti ini tidak bisa numbuh. Tips and trick yang kedua yaitu penyemaian. Saya biasanya menggunakan tray pot seperti ini. Satu lubang diisikan satu benih bunga matahari. Untuk media tanam yang digunakan, di video ini saya menggunakan campuran media tanam instan dan sedikit sekam bakar. Namun berdasarkan pengalaman, media tanam sekam bakar aja itu adalah yang paling efektif untuk menanam bunga matahari. Sebelumnya, saya pernah menggunakan media tanam instan, tanah liat, pasir bangunan, dan hasil percobaan saya, sekam bakar itu yang paling efisien. Karena pertama, sekam bakar itu murah. Kedua, benih mudah berkecambah dan keluar karena sekam bakar sifatnya sangat poros. Saat penyemaian, letakkan benih di tempat teduh dan disiram setiap hari. Kurang lebih 10 hingga 14 hari setelah semai, bibit bunga matahari sudah bisa dipindahkan. Tips and trick yang ketiga yaitu pemindahan. Setelah bibit bunga matahari berusia 10 hingga 14 hari setelah semai, bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar ataupun ke tanah. Jika kalian pindahkan ke tanah, tentu hasilnya akan jauh lebih bagus. Namun jika kalian pindahkan ke pot, saran saya gunakan pot yang ukuran sedang minimal diameter 20 cm ke atas. Karena akar bunga matahari cepat banget pertumbuhannya. Pot kecil seperti ini akan penuh dengan akarnya dan pertumbuhannya nanti tidak akan maksimal. Oh iya, jika kalian menanam di pot seperti ini, jika bunganya sudah tinggi besar, saran saya kalian ikat ke ajir atau ke pagar seperti yang saya lakukan. Karena jika ada angin besar, bunga pasti akan tumbang. Tips and trick yang keempat yaitu media tanam. Jika kalian menggunakan pot seperti ini, media tanam yang digunakan bisa menggunakan campuran media tanam instan, sekam bakar, pupuk kandang, dan tanah liat. Namun, ketika bunganya sudah layu, sudah selesai masa tanamnya, unsur haranya akan habis banget oleh bunga matahari. Dari pengalaman saya, bunga matahari itu sangat menyerap unsur hara. Kalian bisa lihat media tanam ini sangat gembur. Nanti setelah selesai masa tanamnya akan jadi kering banget dan terlihat tidak sehat. Tips and trick yang kelima yaitu penyiraman. Penyiraman bisa dilakukan sehari sekali atau 2 kali sehari jika mataharinya sangat terik. Salah satu kelebihan bunga matahari yaitu dia cukup tahan terhadap layu. Ketika bunganya layu karena kering dan kita siram lagi, nanti bisa akan segar lagi bunganya. Namun tentu saja pertumbuhannya akan kurang sehat. Jadi kalau bisa jangan sampai layu ya teman-teman. Tips and trick yang keenam yaitu pemupukan susulan. Saya biasanya menggunakan yang simple aja yaitu pupuk NPK. Namun kalian bisa bebas menggunakan yang kalian suka seperti pupuk organik atau pupuk yang tinggi unsur P-nya atau tinggi unsur K-nya. Itu bebas, terserah kalian. Saya memberikan pupuk NPK kurang lebih seminggu setelah pindah tanam ke pot. Jumlahnya sedikit aja, kurang lebih 1/4 sendok teh. Diberikan seminggu sekali dan segera disiram. Jika kalian malas memberikan pupuk susulan, bunga matahari juga bisa tumbuh. Namun ukuran bunganya akan lebih kecil.
Tips and trik yang ketujuh yaitu pengendalian hama. Hama yang pernah saya temui dari penanam bunga matahari adalah kutu putih. Cara mengatasinya sebenarnya sangat mudah, cukup kita semprot aja dengan insektisida atau disemprot dengan obat nyamuk kalengan seperti ini juga bisa. Ada satu hama lagi yang sampai sekarang saya tidak tahu apa itu hamanya, karena tahu-tahu daun bunga mataharinya tiba-tiba habis begitu aja. Kemungkinan sih menurut saya sejenis siput atau keong racun atau bisa juga semut. Untuk mengatasinya saya kurang tahu cara yang paling efektif apa, tapi saya biasanya semprot aja dengan insektisida pohonnya. Mungkin teman-teman jika ada yang pernah mengalami hal yang sama dan bisa mengatasi dengan lebih efisien dan efektif, boleh banget di-share di kolom komentar. Thank you banget guys. Tips and trik yang ke-8 yaitu menentukan kapan bunga matahari akan mekar. Tentu saja kita semua ingin foto-foto bunga yang bagus dong, apalagi kalau bunganya mekar secara serentak bersamaan. Ketika difoto pasti akan bagus banget. Nah, bunga matahari itu mekarnya tidak menentu, tergantung dengan jumlah matahari dan jumlah pupuk yang diberikan. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kurang lebih di usia 35 hari sampai 40 hari setelah pindah ke pot, dia akan mulai mekar. Ketika sudah mekar, saran saya segera difoto-foto, karena bunga yang mekarnya sempurna bagus kurang lebih bertahan 5 hingga 8 hari aja. Setelah itu bentuknya akan tidak begitu bagus untuk difoto. Tips and trik yang ke-9, panen bunga matahari atau panen kuacinya. Setelah bunga matahari mekar sempurna, maka bunga akan mulai membentuk kuaci di dalam bunganya. Kita tunggu aja dan tetap disiram. Kurang lebih sekitar 60 harian setelah kita pindah tanam ke pot, bunga sudah cukup kering dan kuaci sudah mulai bisa dipanen. Jika kalian menanam di pot, tentu kuacinya akan sangat kecil. Jika kalian menanamnya di tanah dan diberikan pupuk yang banyak, bunga bisa menjadi sangat besar dan kuacinya juga tentu akan besar. Cuma hati-hati, kadang kuacinya bisa keburu habis sama burung. Saya nggak tahu jenis burung apa yang makan, karena ketika saya lihat dari jauh, burungnya udah keburu kabur. Tapi di lain sisi itu artinya sebagai pertanda juga bahwa kuacinya sudah matang dan bisa kita panen. Tips and trik yang ke-10 yaitu pemangkasan tunas air. Ada beberapa petani yang tidak memotong tunas airnya. Namun saran saya jika kalian menanamnya di pot seperti ini, tunas airnya lebih baik dipotong. Karena jika dipelihara nanti akan rebutan unsur hara dan menyebabkan bunga utamanya akan menjadi kecil. Namun apabila kalian menanamnya di tanah, tunas air bisa aja dipelihara karena unsur hara di tanah biasanya lebih banyak daripada di pot. Lokasi tunas air biasanya ada di atas daun. Untuk yang di bawah-bawah, lebih baik tunas airnya dipotong, dibersihkan aja baik di pot ataupun di tanah. Tapi kalau yang lokasinya di atas bisa aja dipelihara apabila kalian menanamnya di tanah. Dan satu lagi, apabila ada daun kering di pohon bunga matahari, saran saya dipangkas saja daunnya agar pohonnya akan terlihat lebih cantik dan rapi. Dan sekian aja video hari ini. Semuanya thank you banget yang udah nonton. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Seperti biasa, jika kalian suka boleh banget diberikan like, komentar, dan subscribe-nya. Saya juga ada video-video lainnya seperti video memasak dan vlog. Dan saya juga ada channel satu lagi yang membuat tentang Gundam Stop Motion Build. Oke guys, sekian aja, thank you and see you next time.